Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan part 57. Baiklah, tapi kau harus janji hal seperti ini tidak akan pernah terulang lagi, ucap Pelo memberikan syarat yang harus dipatuhi oleh Pabian. Pemuda berusia 20 tahun itu pun mengangguk setuju atas syarat yang diajukan oleh sang ayah. Ini adalah pertama sekaligus terakhir kalinya ia berbuat seperti ini. Tidak ada lain waktu lagi untuk mengulangi hal yang dibenci oleh sang ayah. Cepat bersihkan dirimu, papa tunggu di meja makan, ujar Pelu kemudian berlalu pergi dari kamar putranya tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pelu ketika mereka sudah berada di ruang makan. Pabian sendiri saat ini penampilannya sudah lebih segar. Hanya masalah anak muda, Papa, jawab Pabian mengambil sepotong roti panggang untuk menu sarapannya kali ini. Pelu mengernyitkan alisnya mendengar jawaban sang putra. Pria itu yakin jika ini adalah menyangkut masalah wanita. Selain itu, masalah apalagi yang akan dimiliki oleh Pabian. Apapun keinginan Pabian selalu terpenuhi. Hidupnya bergelimingan harta, jadi hal yang bisa membuat seorang pria terpuruk selain harta adalah wanita. Dan itulah yang dialami oleh Pabian menurut keyakinan Pelu. Masalah wanita, tebak Pelu yang ia yakini bahwa tebakannya itu benar. Pabian tidak menjawab, pemuda itu memasukkan roti ke dalam mulutnya lalu mengunyah dengan santai. Ia yakin sang ayah pasti tahu benar tentang apa yang terjadi padanya. Jadi ia tidak berniat untuk menceritakan kembali tentang apa yang dirasakannya. Apakah masih berhubungan dengan putri keluarga Pratama? Tanya Pelu menyeruput kopi hitam miliknya. Masih, sebagai teman karena saat ini ia telah memiliki seorang kekasih, jawab Pabian jujur. Walau tidak, semua masalah ia ceritakan kepada sang ayah, tetapi pemuda itu selalu berkata jujur dan apa adanya tentang apa yang ia rasakan kepada Pelu sang ayah. Pelu menghela napas berat. Mengapa kejadian puluhan tahun silam harus terulang kembali dan kali ini hal itu terjadi di dalam hidup Pabian, putranya. Namun ia juga tidak dapat menyalahkan Pabian tentang apa yang dirasakan pemuda itu kepada putri dari Jiga dan Pia. Jelin sangat cantik seperti ibunya. Gadis itu juga pintar seperti ayahnya. Jadi wajar saja jika saat ini Pabian menaruh hati pada gadis itu. Hanya saja masalahnya kini Jelin telah memiliki kekasih sama seperti waktu Pelu menyukai Pia yang ternyata telah menikah dengan Jiga. Akan tetapi soal perasaan tidak ada yang dapat menebak ataupun mengendalikannya. Semua itu timbul tanpa disangka dan juga diduga. Andai bisa memilih waktu itu, ia juga tidak ingin jatuh cinta pada Pia yang justru membuat dirinya terpuruk bertahun-tahun lamanya hingga hadirnya Jessica di dalam hidupnya. Pak, apa menurut Papa aku harus menjauhi Jelin? Tanya Pabian membuyarkan lamunan Pelu tentang masa lalu perasaannya dengan Pia. Andai kau bisa, sebaiknya jauhi dia, jawab Pelu yang tak ingin Pabian merasakan luka yang sama seperti dirinya. Usiamu masih muda dan pastinya masih banyak gadis di luar sana, tambah Pelu berusaha agar Pabian tidak terpuruk karena cinta. Pabian membuang napas kasar. Andai ia bisa tentu sudah sejak lama ia pergi menjauhi dari Jelin, tapi sayangnya ia tidak bisa melakukan hal itu. Pabian lebih rela memendam rasa sakitnya ketika melihat Jelin ketimbang harus menjauhi gadis itu. Tapi aku tidak bisa. Selama 2 tahun bersahabat dengannya sudah kucoba untuk menjauh, namun tetap saja aku tidak dapat melupakan dan menghapusnya dari ingatanku. Jawab Pabian menjelaskan semua yang dirasakannya kepada sang ayah. Ia berharap pria yang selalu menjadi idola di hatinya itu dapat memberikan saran dan solusi terbaik untuk masalah yang tengah dihadapinya. Semua butuh waktu dan perjuangan. Tidak ada yang tidak bisa selagi kau masih mau berusaha, ujar Pelu memberi nasihat kepada sang putra. Pria itu benar-benar tidak ingin Pabian mengalami hal yang serupa dengan dirinya. Pabian terdiam memikirkan kata-kata sang ayah. Mungkin memang benar apa yang dikatakan oleh ayahnya tersebut. Ia harus berjuang lebih keras untuk melupakan Jelin dan mencari gadis yang mencintai dirinya dengan tulus. Tuhan menciptakan kita berpasangan, jadi pasti ada pasangan yang telah disediakan Tuhan untukmu, ucap Pelu bijak. Pabian mengangguk, mungkin sudah saatnya ia mencari kebahagiaan sendiri. Walau ia masih belum bisa merelakan Jelin, tapi setidaknya bisa melihat gadis itu bahagia sudah cukup bagi Pabian.
Di kamarnya kali ini, Aiden tengah bersiap untuk menemui orang yang mengirimkan foto-foto kepada Jelin. Pemuda itu telah melacak dari mana asal nomor tak dikenal itu berada. Ia harus memastikan dengan jelas apa maksud dari sang pengirim. "Kau mau keluar?" tanya Hongju, yang saat ini tengah bersiap untuk berangkat ke kafe. Pemuda itu heran melihat penampilan Aiden dan juga melihat pemuda itu telah bersiap. Biasanya, jika libur, Aiden hanya akan berdiam diri di kamar, sibuk dengan koleksi buku-bukunya. "Iya, aku ingin menemui seseorang," jawab Aiden merapatkan jaket yang dikenakannya saat ini di Oxford hampir memasuki musim dingin, yang berarti angin akan menghembus lebih kencang. "Oh, kalau begitu hati-hati," pesan Hongju ketika pemuda itu melangkahkan kakinya keluar kamar. Aiden mengangguk mendengar pesan dari teman sekamarnya tersebut. Pemuda itu segera bergegas keluar untuk mencari keberadaan orang yang mengirimkan foto-foto kepada Jelin. "Semoga tidak ada yang buruk menimpamu," gumam Hongju dalam hatinya. Entah mengapa hati Hongju merasa tidak tenang melihat kepergian Aiden. Ia mengkhawatirkan pemuda itu. Apalagi Aiden tidak mengatakan siapa dan di mana ia akan bertemu dengan seseorang. Hal itu cukup membuat Hongju cemas. Sementara Aiden pergi menyusuri sebuah gang kecil yang terletak di pinggiran kota Yorksport. Ia mengikuti petunjuk GPS dari alamat yang berhasil ia lacak tadi pagi. Begitu Jelin mengirimkan nomor yang tidak dikenal tersebut, Aiden mengawasi sekeliling yang tampak sepi. Tidak ada satupun aktivitas di sekitar tempat itu. Tiba-tiba, brak. Aiden merasakan sakit di tengkuknya. Kemudian pria itu jatuh tergeletak tak sadarkan diri. Sementara itu, Aiden pergi menyusuri sebuah gang kecil yang terletak di pinggiran kota Yorksport. Ia mengikuti petunjuk GPS dari alamat yang berhasil ia lacak tadi pagi. Begitu Jelin mengirimkan nomor yang tidak dia kenal tersebut, Aiden mengawasi sekeliling yang tampak sepi. Tidak ada satupun aktivitas di sekitar tempat itu. Tiba-tiba, brak. Aiden merasakan sakit di tengkuknya. Kemudian pemuda itu jatuh tergeletak tak sadarkan diri di lorong sempit yang jarang sekali dilalui orang. "Bawa dia," perintah seorang pria kepada kedua anak buahnya. Mereka pun segera membawa tubuh Aiden yang saat ini telah tidak sadarkan diri. Pemuda itu dimasukkan ke dalam sebuah kamar berwarna putih dengan pencahayaan terang benderang. "Lepaskan dia," teriak seorang gadis remaja berumur 18 tahunan saat melihat Aiden dari balik kaca. "Hahaha." Pria itu tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan gadis tersebut. "Sebaiknya kau diam dan turuti apa yang aku katakan, atau kau ingin melihat dia menderita?" tanya pria itu menggertak sang gadis yang kini tampak ketakutan. Ia pun segera menarik tubuh mungil gadis itu ke dalam pelukannya dan menciumnya dengan beringas. Gadis tersebut berusaha menolak dengan mendorong keras tubuh sang pria di hadapannya tersebut. Pria itu pun segera melepaskan pelukannya kemudian berbisik di telinga gadis yang kini tengah menangis ketakutan. "Kau akan jadi milikku, sayang," bisik pria tersebut membuat gadis tersebut bergedik ngeri. "Masukkan dia kembali ke kamarnya," titah pria itu kepada dua orang anak buahnya. Mereka pun segera membawa tubuh si gadis masuk ke dalam kamar tempatnya yang ditawan. Di tempat lain, Jelin tengah bersiap untuk bertemu dengan Louis. Karena hari ini adalah hari terakhir pemuda itu berada di kota Yorksport. Besok ia dan Juan harus kembali ke New York seperti perintah Jiga ayah Juan. Louis menjemput Jelin di depan gedung asrama gadis itu. Hari ini mereka tidak pergi jauh-jauh. Jelin mengajak Louis untuk berkeliling di kota Yorksport University yang cukup luas dengan pemandangan alam yang indah. "Sudah siap?" tanya Louis kepada gadis yang kini mengenakan sweater putih dan celana jeans tersebut. Penampilan sederhana Jelin justru membuat Louis semakin mencintai gadis pujaan hatinya itu. Louis menggandeng tangan Jelin mesra membuat beberapa orang yang sedang melintas dan melihat mereka merasa iri dengan keduanya. "Apa kau sudah bertemu dengan kakak?" tanya Jelin ketika mereka menyusuri jalan untuk menuju ke danau. "Tidak," jawab Louis. "Terakhir aku bertemu semalam ketika dia mengantarku ke hotel," tambah Louis. Jelin mengangguk, entah mengapa hatinya merasa tidak tenang. Dia khawatir ada sesuatu yang terjadi kepada kakak kembarnya tersebut. "Ada apa memang?" tanya Louis menghentikan langkah mereka karena ingin berbicara serius kepada kekasihnya itu. Jelin tidak menjawab. Sebelah tangannya memegang dada menahan rasa sakit yang menusuk jantungnya. Gadis itu sedikit meringis karena rasa sakit yang menyerangnya tiba-tiba. "Apa yang terjadi, Jel?" tanya Louis membimbing gadis itu duduk di kursi taman.
Jelin tidak mengerti. Ia menghirup napas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya perlahan. Gadis itu menggeleng lemah. Ia sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Namun yang ada di dalam pikiran Jelin adalah Aiden sang kakak. "Aku mengkhawatirkan kakak," jawab Jelin jujur. Ia benar-benar mencemaskan keadaan Aiden. "Akan kuhubungi dia," ucap Louis mengeluarkan ponselnya dan segera mencoba untuk menghubungi Aiden. Tetapi tak ada jawaban dari nomor yang dihubungi oleh Louis. Pemuda itu kembali menghubungi Aiden untuk mencari tahu tentang keadaan dari kembaran kekasihnya itu. "Tidak ada jawaban," ucap Louis yang kini juga ikut mencemaskan keadaan Aiden. "Tadi pagi kakak sempat menghubungiku untuk menanyakan tentang pengirim foto-foto Mika." Tutur Jelin teringat bahwa tadi pagi Aiden sempat meminta nomor yang mengirimkan foto-foto tentang Mika. "Foto? Foto seperti apa?" tanya Louis keheranan. Jelin pun segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto yang dikirimkan oleh nomor tidak dikenal itu. Gadis itu kembali memegangi dadanya karena merasakan sakit yang luar biasa. Louis mengernyitkan alisnya begitu melihat foto yang terdapat di ponsel kekasihnya tersebut. Ia tidak mengenal siapa pasangan yang terdapat di dalam foto itu. "Coba kau hubungi lagi nomor kakak," pinta Jelin kepada Louis. Padahal pemuda itu ingin bertanya tentang siapa sebenarnya yang ada di dalam foto tersebut. Louis segera menghubungi Aiden mengikuti permintaan kekasihnya. Beberapa kali ia menghubungi pemuda itu, namun tetap tidak ada jawaban dari Aiden. Bahkan kini ponsel pemuda itu tidak aktif lagi. "Tidak bisa juga," ucap Louis memberitahu hasilnya kepada Jelin, membuat gadis itu menghela napas panjang. "Halo Soah, bisakah aku minta nomor Hongju?" tanya Jelin ingin mencoba mencari kabar sang kakak dari teman sekamar Aiden. "Sebentar aku kirimkan, tapi biasanya ia tidak menggunakan ponsel ketika sedang bekerja," ujar Soah memberitahu kemungkinan Hongju tidak akan dapat dihubungi untuk saat ini. "Baiklah kalau begitu, aku akan menemuinya di sana," ucap Jelin yang memang mengetahui di mana letak kafe tempat pemuda itu bekerja. Ia pun segera mematikan panggilan teleponnya dan mengajak Louis untuk segera pergi ke kafe. "Ayo kita ke kafe," ajak Jelin menarik tangan Louis ke arah sebaliknya. "Kita harus bertanya pada Hongju. Mungkin saja ia tahu di mana keberadaan kakak," jelas Jelin agar Louis mengetahui apa maksud gadis itu mengajaknya ke kafe dan menemui Hongju. Louis menurut. Mereka pun bergegas menuju kafe tempat Hongju bekerja yang terletak tidak begitu jauh dari kawasan Yorksport University. Sementara itu di tempat lain, Aiden telah sadar. Pemuda itu memegangi tengkuknya yang terasa sakit akibat pukulan benda tumpul. Ia juga mengedarkan pandangannya melihat keadaan di sekeliling ruangan yang tidak ia kenali. Aiden berusaha bangun dari tempat tidur, namun entah mengapa tubuhnya terasa lemah. Ia bahkan tidak dapat menggerakkan kedua tangan dan juga kakinya. "Sebaiknya kau beristirahat dengan tenang, Tuan Muda Pratama," seru suara yang keluar dari speaker yang terpasang di dinding. "Siapa kau?" teriak Aiden masih berusaha bangkit dari tempat tidur walau tubuhnya benar-benar merasa lemah. "Hahaha," tawa menggelegar terdengar dari dinding ruangan putih tersebut. Pria yang bersuara tadi menertawakan Aiden yang kini tampak kesusahan untuk bergerak. "Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas aku harus segera mengucapkan selamat tinggal pada gadis kecil itu," ucap pria tersebut menyalakan layar di dalam ruangan tempat Aiden terkurung yang menampilkan gambar Mika tengah tertidur lelap di atas ranjang. Aiden menggerakkan giginya menahan amarah. Untuk saat ini ia tidak dapat berbuat apa-apa mengingat seluruh tubuhnya saat ini terasa lemah, tak berdaya. Namun otak pemuda itu terus berpikir bagaimana cara agar dapat melepaskan diri dari tempat ini. Di kafe, Jelin berusaha untuk mencari kabar tentang Aiden melalui Hongju. Gadis itu meminta izin kepada manajer kafe agar dapat berbicara secara pribadi dengan pekerja paruh waktu tersebut. "Ada apa, Jel?" tanya Hongju heran dengan kedatangan Jelin yang meminta izin langsung kepada manajer kafe. "Apa kau tahu di mana kakakku?" tanya Jelin cemas. Ia benar-benar merasa khawatir karena sang kakak belum juga dapat dihubungi. "Aku tidak tahu," jawab Hongju jujur. Pemuda itu memang tidak mengetahui kemana teman sekamarnya itu pergi. "Tapi tadi Aiden bilang ia ingin bertemu dengan seseorang," ucap Hongju, karena hanya itu yang dikatakan oleh Aiden. "Siapa?" tanya Jelin penasaran. Mungkin itu bisa menjadi petunjuk untuk menemukan sang kakak. Hongju mengedikkan bahunya. Ia tidak tahu siapa yang akan ditemui oleh Aiden karena pemuda itu tidak mengatakan apa-apa.
Ia juga nampak berpikir keras mengira-ngira kemana perginya Aiden. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan foto-foto itu? Tanya Louis ikut berbicara kali ini. Jelin segera mengambil ponsel dari dalam tasnya. Gadis itu baru ingat jika mungkin saja kakaknya tersebut mencari kabar tentang Mika, mengingat gadis itu adalah putri bungsu papi Demian. Setahu Jelin, Mika terkenal liar. Gadis itu selalu memberontak dari sang ayah. Bahkan sudah beberapa kali Mika kabur dari penjaga yang ditugaskan oleh sang ayah. Jelin segera melihat foto-foto yang dikirimkan oleh nomor pihak tidak dikenal tersebut. Foto yang menampakkan Mika tengah berada di salah satu klub malam dengan beberapa orang pria di sampingnya. Gadis yang baru lulus SMA itu memang berniat melanjutkan kuliahnya di Air Sports, mengikuti jejak Aiden. Selama ini Mika hanya mau mendengarkan apa yang Aiden katakan. Ia menganggap Aiden seperti kakak kandungnya sendiri, mengingat gadis itu tidak memiliki kakak laki-laki. Coba kita lacak dari mana pengirim itu berasal, usul Louis. Bisakah? Tanya Jelin. Sedari tadi gadis itu tidak berpikiran ke sana. Bisa. Hanya saja aku memerlukan komputer dan laptop, jawab Louis. Aku ada, ucap Hongju segera masuk ke dalam kafe untuk mengambil laptop miliknya yang sengaja ia bawa untuk menyelesaikan tugas kuliah ketika waktu senggang. Di Moskow, Rusia. Maaf tuan, kami tidak berhasil menemukan nona kecil, lapor anak buah Demian yang kehilangan jejak Mika ketika di bandara. Saat ini Demian sedang sibuk dengan pekerjaannya, ditambah lagi kondisi kesehatan Maureen yang akhir-akhir ini cukup memburuk. Pria itu menghela napas. Ia sudah cukup dipusingkan dengan kelakuan Mika selama ini. Entah mengapa putri bungsunya itu sangat susah untuk diatur. Berbeda dengan Eva yang selama ini tidak pernah membuat masalah. Demian menghela napas. Pria itu segera menghubungi agen rahasia miliknya untuk melacak keberadaan Mika. Ia juga mencoba menghubungi Aiden karena selama ini putri bungsunya itu sangat dekat dengan putra sulung keluarga Pratama tersebut. Belum ada 15 menit, agen rahasia milik Demian telah berhasil melacak keberadaan Mika dari cincin yang selama ini dipakai oleh gadis itu. Demian memang sengaja memberi pelacak tersembunyi sejak terakhir anak gadisnya itu melarikan diri. Demian pun mengerahkan anak buahnya untuk segera menjemput Mika. Pria itu sendiri segera menyiapkan pesawat jet pribadi miliknya untuk membawa Mika kembali ke rumah. Di kota Yorksport, tepatnya kembali ke Inggris. Louis pun telah berhasil melacak keberadaan nomor tidak dikenal yang telah mengirimkan foto-foto Mika. Hongju akhirnya terpaksa meminta izin kepada manajer kafe karena hanya pemuda itulah yang mengetahui daerah tersebut. Apakah yakin ini tempatnya? Tanya Louis kepada Hongju. Karena daerah yang mereka datangi terlihat sepi, tidak berpenghuni. Yakin karena inilah alamat yang tadi kau lacak, jawab Hongju. Pemuda itu yakin ia tidak salah tempat. Jelin menarik ujung baju Louis. Gadis itu merasa was-was karena tempat itu terlihat sedikit tidak karuan. Terlebih lagi tidak ada aktivitas apapun di sekitar sana. Tenang saja, ada aku, ucap Louis menggenggam erat jemari Jelin, mencoba menenangkan gadis tersebut. Tuan, bagaimana dengan gadis ini? Tanya salah seorang anak buah pria yang mengurung Aiden. Bawa keduanya ke sini. Aku ingin menyaksikan bagaimana perasaan pemuda itu ketika melihat orang yang disayangnya menegang nyawa di hadapannya, jawab pria tersebut. Anak buah pria itu pun segera membawa Mika dan juga Aiden ke hadapan tuan mereka. Tubuh Aiden kini sudah tidak terlalu lemah. Obat bius yang disuntikan oleh pria tersebut mulai berkurang efeknya. Apa mau kalian? Tanya Aiden ketika dia dihadapkan dengan pria tersebut dan dua orang anak buahnya. Au, pekik Mika ketika tubuhnya didorong hingga terjatuh di hadapan pria yang tengah duduk di kursi depan kaki bersilang. Mika, panggil Aiden ketika melihat gadis kecil itu. Pemuda itu mengepalkan tangannya yang terikat geram melihat keadaan Mika yang juga diikat kaki dan tangannya. Kakak, maafkan aku, ucap Mika menyesal karena kejadian ini adalah akibat dari kecerobohannya 2 hari sebelumnya. Mami, Mika mau kuliah di Oxford dengan kakak Aiden, ujar Mika kepada Maureen yang saat ini tengah terbaring lemah karena penyakit yang dideritanya. Tidak Mika, itu terlalu jauh. Lagi pula di Moskow banyak tempat kuliah yang juga bagus, larang Maureen karena ia tahu putrinya itu akan semakin liar jika dibebaskan begitu saja. Tapi Mam, ada Kak Aiden di sana, Mami tidak perlu khawatir, ucap Mika berusaha meyakinkan sang ibu dengan menyebutkan nama Aiden. Ia tahu bahwa sang ayah dan ibunya sangat menyukai pemuda itu karena memang Demian sangat menginginkan seorang anak laki-laki.
Jangan terus mengganggu Aiden. Kamu sudah besar, harusnya kamu bisa lebih mandiri, tukas Maureen, yang tidak ingin Mika selalu mengandalkan Aiden dalam segala hal. Mika mendengus kesal. Gadis berusia 18 tahun itu segera kembali ke kamarnya untuk bersiap. Ia tidak peduli dengan larangan sang bunda. Ayahnya pun selalu sibuk dengan semi urusan pekerjaan, sedangkan sang kakak Eva sibuk dengan kekasih dan juga bisnis yang dibangunnya. Kurangnya perhatian dari keluarga membuat Mika tumbuh menjadi gadis liar yang sulit untuk diatur. Ia selalu berbuat semaunya sehingga terkadang membuat Demian pusing dengan tingkah anak gadisnya itu. Dan bersambung. Siapakah yang menculik Mika dan Aiden?